penghasilan. Yang keempat, status sosial ekonomi. Yang kelima, jenis kelamin. Yang dianggap sehat berdasarkan sosial budaya. Mengumpulkan siapa data epidemiologis pada perbedaan sosial budaya dalam kesehatan di seluruh dunia. Antara lain, kasus kanker paru-paru dan kanker usus di negara Mediterania Timur. Negara termasuk Maroko, Pakistan, dan Arab Saudi. Sedangkan yang itu termasuk terendah, sedangkan yang termasuk tinggi yaitu negara Pakistan Barat, yaitu Cina, Jepang, Selandia Baru, dan Singapura. Situasi sosial budaya mempengaruhi status kesehatan penduduk. Kelompok kulit putih dan Indian Amerika 2,5 kali lebih sering mengalami kanker ginjal dibandingkan kelompok Asia Amerika. Kelompok India Amerika 2,2 kali lebih sering melakukan bunuh diri dibandingkan rata-rata nasional Amerika. Kelompok laki-laki orang Amerika Afrika lebih sering terkena kanker paru-paru dan prostat dibandingkan kelompok etnis lain. Baik, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, agama dan kesehatan. Agama merupakan salah satu aspek budaya. Banyak agama memiliki keyakinan yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Misalnya, yang pertama kelompok saksi Yehova menolak menggunakan darah dan produk darah dalam perawatan medis. Yang kedua, ilmuwan Kristen menolak menggunakan obat-obatan karena percaya bahwa hanya proses mental dalam orang sakit yang dapat menyembuhkannya. Akibatnya, orang yang sakit membutuhkan doa dan nasihat sebagai pengobatan untuk membantu proses ini bersama. Yang ketiga, di India, praktisi medis modern didampingi oleh 3 tipe penyembuh tradisional, yaitu Vaids, penyembuh yang menggunakan sistem pengobatan ulayat, Mantarwadis, penyembuh yang menggunakan astrologi dan jimat, yang ketiga Patris, penyembuh yang bertindak sebagai media roh dan setan. Perbedaan gaya hidup. Agama mempromosikan gaya hidup sehat. Misalnya, pada kelompok Advent hari ke-7, percaya bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, sehingga perlu dirawat. Jauh tembakau, alkohol, dan obat-obatan resep. Hobbes 1999 mengamati bahwa dalam budaya Barat, locus of control untuk kesehatan biasanya dari dalam atau internal orang tersebut. Sebaliknya, dalam budaya Timur dan budaya lainnya dalam negara berkembang, locus of control untuk kesehatan berasal dari kekuatan luar atau eksternal individu di mana ia tidak memiliki kontrol atas dirinya. Pengaruh sosiokultural pada kesehatan. Media massa seperti televisi dan surat kabar seringkali mencerminkan nilai-nilai dengan menetapkan contoh yang baik dan mendorong kita untuk makan dengan baik, tidak menggunakan narkoba, dan tidak mabuk saat mengemudi. Media dapat berbuat banyak untuk meningkatkan kesehatan, tapi kadang-kadang mereka mendorong perilaku tidak sehat, seperti ketika anak-anak melihat iklan di TV untuk makanan manis miskin gizi. Masalah penyakit terkait kebudayaan. Black 1989 menyatakan ada 4 jenis kategori penyakit yang relevan untuk kelompok budaya yang berbeda, antara lain, yang pertama penyakit yang diturunkan secara genetik, yang kedua penyakit diperoleh, yang ketiga penyakit yang dihasilkan dari penggunaan obat-obatan dan praktik adat, yang keempat penyakit yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk di mana banyak imigran berada. Penyakit yang diperoleh.
Contoh penyakit yang diperoleh yaitu penyakit rakitis, mengacu pada pertumbuhan tulang yang rusak atau tidak memadai, dan telah terbukti masalah khususnya di kalangan imigran Asia ke Inggris. Black 1989 menjelaskan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rakitis pada anak-anak Asia, antara lain, yang pertama, paparan sinar matahari yang tidak memadai, yang kedua, diet vegetarian ketat, terutama bagi umat Hindu, yang ketiga, penggunaan susu sapi untuk pemberian makanan bayi, kandungan vitamin D-nya sedikit, defisiensi vitamin D pada ibu, penyerapan yang buruk terhadap vitamin. Penyakit akibat obat-obatan dan praktik adat. Perawatan tradisional, kultural mirip dengan banyak perawatan modern yang dikembangkan dalam masyarakat industri. Kadang-kadang menghasilkan efek samping. Untuk beberapa perawatan terdapat peluang efek yang tidak diinginkan dan itu telah diperkirakan sebelumnya. Contohnya, menggosokkan koin atau kerokan merupakan praktik tradisional yang lazim dilakukan di Vietnam dan Indonesia. Itu dapat menghasilkan lesi pada kulit. Yang kedua itu ada sunat perempuan atau mutilasi genital. Masih sering dilakukan oleh banyak orang di dunia. Dapat mengembangkan kondisi medis serius dan menyebabkan si perempuan mengalami hubungan seksual yang menyakitkan. Perilaku makan dan kebudayaan. Hal yang paling mendasar dari pemilihan makanan adalah lingkungan seseorang atau pengalaman dengan makanan. Banyak faktor yang memengaruhi pemilihan makanan, antara lain keterpaparan yang terus-menerus terhadap makanan, tempat ketersediaan makanan seperti rumah, kantor, atau sekolah, keberadaan restoran cepat saji di lingkungan membuat orang-orang makan makanan cepat saji. Kuantitas komponen makanan yang dimakan. Pemerintah Amerika Serikat memerhatikan terjadi perubahan pola makan pada masyarakat sejak tahun 1980-an, yaitu perubahan yang sehat di mana konsumsi daging merah dan susu mengalami penurunan, sedangkan konsumsi unggas, beras, susu, krim, dan sayuran meningkat. Perubahan tidak sehat, misalnya asupan gula, minuman ringan, keju, krim, lemak, dan minyak meningkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elda. Gejala bunuh diri. Dari sekian banyak perilaku di dunia yang sampai menghilangkan nyawa, usaha bunuh diri adalah yang paling sering diteliti. Psikolog, sosiologi, dan antropolog telah lama tertarik dengan bunuh diri dan telah mempelajari perilaku ini. Di banyak budaya negara yang mempunyai catatan tertinggi kasus bunuh diri adalah Jepang. Di Jepang ada sebuah fenomena di kalangan anak muda yang dikenal dengan istilah hikikomori. Hikikomori adalah keadaan di mana seseorang menolak untuk keluar rumah dan mengisolasi diri dari masyarakat dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Hasil penelitian bunuh diri, yang pertama adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya yang mendorong persepsi tinggi kontrol eksternal berhubungan dengan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi. Yang kedua, faktor lain yang terkait erat dengan budaya dan bunuh diri adalah keyakinan agama. Misalnya bunuh diri dilarang dalam agama-agama Muslim dan Yahudi dan dianggap dosa besar dalam kekristenan. Keller Chamber, Corcoran, Williamson, dan Caley mengkaji data dari tingkat bunuh diri yang dilaporkan ke WHO dan menemukan bahwa negara-negara dengan agama yang mengutuk keras tindakan bunuh diri memiliki tingkat yang lebih rendah dilaporkan bunuh diri dibandingkan negara tanpa agama yang mengutuk diri. Abnormality in socioculture. Abnormal terjadi
terjadi di mana seorang individu tidak lagi berhubungan langsung dengan lingkungannya karena memiliki delusi atau penilaian yang salah. Dikatakan abnormal karena bertentangan dengan norma-norma sosial. Tetapi tidak semua perilaku menyimpang dianggap abnormal. Misalnya homoseksualitas, contohnya Thailand. Layanan kesehatan berdasarkan kebudayaan. Cara merawat orang sakit dipengaruhi oleh budaya di mana kita tinggal. Misalnya di Cina, pengobatan medis selalu disertai dengan pengobatan tradisional Chinese medicine. Adapun pengobatan dengan teknik barat, misalkan pengobatan dari Meksiko, yaitu curanderis. Pengobatan ini mengarah kepada masalah sosial, psikologis, sosiologis, dan spiritual. Bentuk adanya praktek dalam kebudayaan. Yang pertama, saman banyak terdapat di Korea. Kalau di Indonesia disebut dengan dukun. Yang kedua, naikkan enorita terapi di Jepang yang dilakukan dengan proses meditasi dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam dan akan diwawancarai setiap 90 menit untuk menanyakan perubahan meditasi tersebut. Yang pertama, Espiritismo di Puerto Rico. Yang kedua, terapi Inabah di Suralaya. Yang ketiga, terapi Ho'oponopono di Hawaii. Kesimpulan, budaya dan kesehatan fisik dan mental sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kesehatan adalah keadaan lengkap mulai dari fisik hingga mental. Kultur yang berbeda juga membuat kepercayaan masing-masing kultur berbeda-beda, mulai dari penyakit dan cara penyembuhannya. Tugas kita tetap menghargai dan tetap menggunakan metode ramah budaya kepada masing-masing individu. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan pertanyaannya ditulis di kolom chat. Permisi, mau nanya dong. Tadi di slide 8, minta tolong yang di slide 8 dong. Nah, ini maksudnya apa sih statistik ini? Datanya ini? 2 kali lebih sering mengalami kanker ginjal ini maksudnya kanker ginjal karena apa nih? Kenapa Kenapa Indian Amerika 2 kali lebih lipat melakukan bunuh diri ini kenapa nih? Sama Afrika kenapa lebih sering kena kanker paru-paru sama prostat dibandingkan etnis lain yang di Amerika nih? Kira-kira kenapa ya? Pengen tahu aja sih. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Nanti ya dijawab. Izin bertanya. Silakan. Situasi sosial budaya yang mempengaruhi status kesehatan penduduknya itu seperti apa ya contohnya? Mungkin saya masih belum paham gitu tentang hal ini. Mungkin bisa lebih dijelaskan, diberi contohnya. Terima kasih.
Oke, pertanyaannya boleh dituliskan ya. Pertanyaannya boleh dituliskan, semakin sulit semakin bagus pertanyaannya. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Wadi. Situasi sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan penduduknya itu seperti apa? Menurut saya, situasi sosialnya itu contohnya tuh kemiskinan. Contohnya kemiskinan. Karena
Halo? Kok nggak terdengar suaranya? Contohnya itu kemiskinan. Karena faktor kemiskinan tersebut membuat orang itu sulit untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kesehatannya juga tidak terjangkau gitu. Apa bisa diterima? Bisa sih. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Halo? Ini masih mencari jawaban atas beberapa pertanyaan ya, Katarina ya? Iya, Pak, masih mencari. Ya, kalau gitu tolong di stop share dulu, stop share screen-nya. Sambil menunggu Katarina menjawab beberapa pertanyaan gitu. Sambil teman-teman juga silakan untuk aktif bertanya juga ya. Gak apa-apa ini Katarina, kelompok ini dijejali aja dengan berbagai macam pertanyaan. Gitu, insya Allah mereka bisa jawab gitu. Ya, nggak apa-apa, jangan ragu untuk bertanya. Nah, saya akan
Ini tadi kemarin saya udah share ya terkait dengan panduan tugas akhir individu dan kelompok, itu mohon dikerjakan karena sesuai dengan kesepakatan kita, dan saya sudah mensosialisasikannya dari jauh-jauh hari. Tentunya memang Anda harus mempersiapkannya seperti itu dari jauh-jauh hari gitu ya. Cuma karena memang mungkin karena panduan teknisnya baru saya berikan kemarin, ya saya kasih kelonggaran waktu lah. Jadi Anda bisa mengumpulkan tugas akhir Anda itu setelah ujian akhir semester. Tuh, sudah jadi seperti itu. Karena itu bukan prasyarat untuk Anda mengikuti UAS ya. Prasyarat Anda untuk tidak mengikuti UAS atau tidak itu adalah kehadiran Anda. Jadi kalau kehadiran Anda itu kurang dari kesepakatan kontrak kuliah kita kemarin, maka Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Suara saya cukup jelas terdengar, Sudira? Jelas, Pak. Jelas ya, oke, thanks. Nah, kalau misalkan Anda tidak mengerjakan tugas Anda, tugas ini ya, 2 tugas, yaitu tugas individual dan tugas kelompok, ya Anda tidak bisa mendapatkan 45% nilai Anda itu saja begitu. Jadi kalau misalkan Anda sudah tidak mengerjakan tugas, kemudian Anda tidak dapat ikut UAS karena Anda TPU begitu ya, Anda dipastikan mengulang di tahun depan karena Anda tidak mungkin hanya mengandalkan UTS Anda gitu ya, karena memang UTS kemarin ya banyak sekali yang nilainya jelek-jelek gitu. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya kesempatan di tugas ini, tugas individu dan tugas kelompok serta nanti ujian akhir semester gitu. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan bahwasanya setiap mahasiswa wajib menampilkan 1 video individual. Jadi ada 2 tugas ya, yaitu video individual dan video kelompok. Nah, dalam video tersebut Anda dapat dengan menggunakan mode speech, jadi berbicara di depan kamera atau melakukan monolog gitu ya, atau juga bisa melakukan vlog. Kemarin ini individu akhirnya juga boleh vlog gitu, karena kemarin ada pertanyaan ya, tapi itu saya jadi ide juga buat saya, pertanyaan dari siapa namanya, Maulidia Mesya ya, yang mengatakan, Pak kalau vlog boleh nggak gitu ya, vlog boleh untuk tugas individu seperti itu. Kalau animasi aja nggak boleh, kecuali Anda yakin bahwasanya animasi Anda itu cukup bagus, bukan animasi abal-abal atau copy paste, ya silahkan. Tapi diupayakan itu menampilkan wujud diri Anda sepenuhnya seperti itu. Jadi harus seluruh tubuh Anda, maksudnya seluruh tubuh itu tidak hanya mata atau hidung gitu ya. Ya, standarnya ya dari perut sampai kepala seperti itu. Boleh juga misalkan seluruh badan gitu Anda tampilkan juga nggak apa-apa. Intinya nanti suara juga jelas terdengar. Nah, setiap mahasiswa membawakan satu tema sesuai pilihan. Jadi Anda untuk tugas video individu ini berbeda dengan tugas kelompok, Anda dibebaskan memilih tema. Ya. Namun tidak boleh membawakan judul yang sama seperti itu. Jadi di sini sudah saya pasang tema-temanya ya. Judulnya tidak boleh sama. Jadi misalkan Anda mau sama Sudira pengen persepsi, Stephen juga mau persepsi, itu dipersilahkan, tetapi tidak boleh sama-sama menjelaskan tentang jam karet gitu. Boleh nggak Pak kalau misalkan kami di luar judulnya di luar ini, itu dipersilahkan, tapi temanya harus masih ada di sini gitu, temanya ya ada di sini. Tapi kalau misalnya judul di luar dari yang saya tampilkan ini, dipersilahkan untuk Anda buat gitu. Nah, itu tergantung dengan kreativitas Anda seperti itu. Nah, nanti video di-upload di satu channel YouTube. Silahkan kalau misalkan Anda mau di Fastword Gen 20 itu diperbolehkan banget gitu. Tapi misalkan nanti dibicarakan aja mau di Fastword Gen 20 silahkan, atau tapi tidak boleh menyebar di seluruh YouTube channel. Jadi misalkan Sudira share lewat channel YouTube-nya itu tidak boleh gitu. Jadi harus di channel YouTube yang bareng-bareng seperti itu, yang bareng-bareng. Jadi Fastword Gen 20 ini ya kalau misalkan jangan tanggung-tanggung, jangan hanya sejarah aliran aja. Jadi kalau misalkan subscribernya udah banyak kan lebih bagus lagi kalau ada tambah video. Nah,
agar tidak monoton backgroundnya, jadi nanti backgroundnya gunakan bisa background ini ya, nanti ketika Anda menampil misalkan background di luar ya, outdoor seperti itu, tidak harus indoor gitu, boleh outdoor, Anda boleh explore alam Samarinda, atau Anda boleh buat videonya di depan Fakultas Psikologi, seperti misalkan saya pakai background Fakultas Psikologi itu boleh banget begitu ya, atau Anda pengen cari place-place tempat-tempat yang ikonik di Untak Samarinda ini diperbolehkan banget. Anda nggak harus di Fakultas Psikologi ya. Atau seperti videonya Sudira dulu ya, yang kemudian dia mengeksplor jembatan Mahakam kah atau apa itu. Bagus itu, seperti model video Sudira yang kesehatan mental itu vlog jenisnya itu saya suka, itu juga bisa gitu. Atau backgroundnya Sungai Mahakam, atau Anda mau mandi di Sungai Mahakam sekalian juga dipersilahkan. Kalau tenggelam bukan urusan saya, ya makanya jaga diri baik-baik gitu ya. Kemudian durasi video individual ini berkisar antara 5 sampai 30 menit ya. Bahasa yang digunakan bahasa yang dipahami, pakai pakaian yang bebas pantas tapi menarik begitu, jangan bebas pantas tapi Anda pakai karung goni gitu ya. Nah, nanti harus ada covernya berupa judul tulisan yang menarik dan provokatif, plus ada logo Fakultas Psikologi Untak Samarindanya. Nah, terus menyematkan hashtag di bawahnya, paling kiri kanan itu hashtag psikologi Untak Samarinda dan psikologi lintas budaya, itu aja. Nggak perlu pakai hashtag nama dosen pengampu, nggak usah, abaikan seperti itu. Nah, ini tema-temanya ya. Ada ritual unik, masalah persepsi, kuliner. Anda misalkan pengen kuliner, wisata kuliner atau ngevlog kuliner itu diperbolehkan. Misalkan Anda mau nyoba semua makanan, mukbang gitu itu diperbolehkan. Jadi tapi harus ada isinya, maksudnya makna esensi pesan yang Anda ingin sampaikan itu harus sesuai dengan kajian psikologi lintas budaya seperti itu. Misalkan Anda pengen datang ke sebuah warung nasi goreng Jowo, contoh ya, warung nasi goreng Jowo, satu itu aja, misalkan Anda di Samarinda ini yang paling terkenal nasi goreng di mana gitu, Anda boleh ke situ coba makan, kemudian bahkan mungkin wawancarai orangnya ya, bisa jadi ada makna atau filosofi di balik rahasianya dalam membuat nasi goreng yang enak itu seperti apa, itu seperti itu. Atau misalkan Anda datang ke warung pempek yang paling Anda sukai, karena pempek itu asli Palembang, mungkin bisa bisa membahas tentang apa sih makna empek-empek bagi orang Palembang, seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian stereotip ini juga bisa, stereotip itu Anda menyampaikan terkait dengan benar nggak sih? Ini udah mulai? Belum ya? Nah, benar nggak sih orang Batak itu selalu galak, orang Padang itu pelit, dan orang Jawa itu lembut? Anda bisa menyampaikan itu dan dikuatkan dengan hasil-hasil penelitian. Nah, seperti itu. Ini tema-temanya sudah saya eksplor di sini. Silahkan nanti kalau misalnya Anda ingin bertanya atau misalkan malu ingin tanya di sini, boleh berkonsultasi ya, berkonsultasi. Di sini saya tidak mempersilahkan untuk sesi tanya jawab terkait dengan tugas karena mungkin waktu kita juga terbatas ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen bertanya terkait dengan tugas ini, mungkin bisa tanyakan japri saya atau misalkan langsung menemui saya di kantor, di ruangan saya seperti itu secara offline. Jadi saya menerima bimbingan secara offline maupun online, tapi saya lebih suka offline sih. Seperti itu. Ini untuk yang tugas akhir individualnya. Kemudian untuk tugas kelompoknya, semoga Anda juga sudah baca ya tugas kelompoknya gitu. Nah, jadi tugas kelompoknya yang mana Pak? Kelompok presentasi ya. Kelompok presentasi Anda itu kelompok video Anda seperti itu. Jadi Anda itu seperti menindaklanjuti bahasan presentasi Anda itu lewat video seperti itu. Boleh materi, boleh fenomena dan lain sebagainya. Nah, ini sudah saya jelaskan di sini. Bentuknya boleh jenis dokumenter ya, seperti channel YouTube National Geographic Indonesia, atau film pendek. Nah, Sudira ini suka nih buat film pendek nih. Di YouTube-nya banyak film pendek, boleh seperti film pendek, tapi yang ada esensinya psikologi lintas budaya dan sesuai dengan tema presentasi Anda seperti itu. Misalkan Katarina Gelu da Silva itu kan sekarang lagi temanya tentang kesehatan ya. Berarti Anda membahas fokusnya nanti ke kesehatan seperti itu. Tapi misalkan Pak, boleh nggak saya vlog ke desa Ampang karena saya tinggal di situ gitu. Boleh.
misalkan ngevlog di Desa Pampang, nanti fokus ke angkat-angkat aja isu kesehatannya, itu juga nggak apa-apa. Misalkan wawancarai salah satu kepala suku di sana kan, apa sih kesehatan menurut Bapak dan bagaimana Bapak itu menjaga kesehatan. Kan rata-rata orang-orang Dayak kan rata-rata apa sih rahasia umur, misalkan contoh judulnya nih bagus, menarik nih. Apa rahasia umur panjang suku Dayak? Nah, seperti itu. Kenapa suku Dayak bisa usianya sampai ratusan tahun, itu apa sih rahasianya gitu. Misalkan back to nature atau kembali ke alam. Bagaimana cara hidupnya orang Dayak sehari-hari apa namanya yang kemudian berpengaruh kepada kesehatannya gitu. Itu juga boleh misalkan daily vlog. Jadi Anda pengen ngevlog melihat secara dokumenter gimana sih sehari-harinya orang warga suku Dayak di Desa Pampang gitu. Bangun pagi jam berapa, kemudian tidurnya jam berapa begitu kan. Itu bagus tuh. Justru belajar kesehatan dari warga suku Dayak gitu seperti itu. Misalkan mereka nggak suka minum obat-obatan kimia, mereka lebih suka yang herbal. Itu juga boleh gitu. Atau melihat praktek perdukunan warga suku tertentu. Gimana sih misalkan Anda pengen wawancara atau pengen ngevideoin dukun, itu juga boleh banget gitu. Dukun seperti itu. Asal jangan dukun santet ya, nanti Anda pulang-pulang ada pakunya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi Anda tidak perlu mengangkat seluruh materi yang ada dalam satu tema. Jadi Anda tuh cuma mengangkat satu topik fenomena yang dibahasnya secara mendalam gitu. Nah, contoh ya, vlog ngobrol dengan komunitas waria di Forvo dan membahasnya dari kajian seks dan gender. Ini contoh buat yang kelompok seks dan gender ya. Itu bagus banget. Atau misalkan Anda datang ke PSK atau ke warung pangku, ngevlog di situ juga boleh, tapi jangan pesan. Oke, itu atau misalkan Sudira ini kan konon katanya ada kembang janggut itu kampungnya Kuyang gitu. Itu misalkan Anda pengen mematahkan mitos kembang janggut adalah kampung Kuyang gitu, Anda boleh ngeblok di situ. Nanti di videonya ada yang terbang-terbang gitu kan, bagus banget gitu, yang nuansanya jadi horor begitu ya. Malam-malam pengen membuktikan ada Kuyang atau tidak gitu. Nah, akhirnya Anda jadi channel YouTube horor gitu, juga boleh kayak gitu ya. Nah, silakan ini sudah lengkap semuanya ya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang dipahami, Anda bisa nanti bertanya langsung kepada saya gitu, atau saya lebih senang didatangi langsung ya untuk pertanyaan terkait ini daripada menjawab WA satu persatu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ini, nah silakan dibaca-baca. Ini untuk contoh, ini contoh ya. Contoh ini boleh Anda pakai, boleh nggak Anda pakai. Jadi itu saya serahkan ke Anda. Oke, itu aja dari saya. Silahkan lanjut ke sesi tanya jawabnya kelompok kesehatan. Mbak, saya mau coba jawab pertanyaan dari Arina Anafika. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa meningkatkan mengenai kesehatan mental dan memberikan contohnya? Kalau menurut saya, mungkin kayak kita lebih sering ngelakuin kegiatan-kegiatan positif. Kayak misalnya contohnya kayak lagi stres atau banyak beban pikiran gitu. Kita bisa ngelakuin hal-hal positif yang kayak bisa ngurangin beban pikiran, misalnya kayak olahraga atau mungkin pergi jalan-jalan ke tempat rekreasi gitu mungkin. Apakah bisa diterima?
Halo, ini kok nggak ada suaranya? Halo? Iya, Pak. Enggak, Iya, kok Pak. nggak ada suaranya? Moderatornya mana nih? Iya, Pak. Ini udah selesai kulit. Ini udah selesai ceritanya. Belum, Pak. Masih dicari. Oh, masih dicari. Oke. Oke, sambil ini apa namanya? Nunggu Katrina, saya kira masih tadi udah langsung jawab. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan di sini terkait dengan tugas. Mat, kalau udah Budiana udah masuk bilang ya. Kayaknya belum. Oke, tidak ada ya. Belum ada pertanyaan. Kelompok ini, kelompok setelah kesehatan ini abnormalitas ya. Kelompoknya insan ya. Halo. Suara saya cukup jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, saya tadi tanya ya, kelompok abnormalitas kelompok insan kan ya. Setelah ini kan kelompok kesehatan. Ya, itu udah siap atau belum? Kalau belum setelah ini gitu. Tapi kalau sudah setelah ini, kalau belum ya sudah nanti gitu. Mohon dipersiapkan jadi untuk pertemuan selanjutnya kelompok abnormalitas dan kelompok itu ya tadi saya apa namanya yang satunya lagi gender and sex. Gitu. Oke, silahkan kelompok Katrina. Oh ya, ini student center learning, mahasiswanya yang harus aktif ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Yoga. Kenapa bisa terjadi tsunami COVID di India? Dan apakah benar hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor budaya? Yang saya baca, kenapa bisa melonjaknya infeksi tersebut di India tuh karena lambatnya vaksin yang menyebar di India, terus munculnya varian baru, sehingga dan juga
Ya, mungkin ini jadi evaluasi buat saya ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti jadi 2 kelompok presentasi saja. Jadi untuk pertemuan yang untuk selanjutnya 2 kelompok presentasi. Jadi nanti apa ya? Jadi 30 menit presentasi, 30 menit presentasi. Nanti apa namanya? Jadi nanti dikelola seperti itu. Pertanyaannya diajukan dulu biar kelompok presentasi yang sebelumnya bisa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Jadi ketika nanti kelompok presentasi selanjutnya tampil, kelompok presentasi yang sebelumnya, jadi ketika sudah waktunya untuk menjawab ya langsung menjawab, tidak perlu mencari-cari lagi seperti itu. Ini kan lama nyarinya, kita seperti nunggu mau berobat ke dokter aja gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Buat kelompok selanjutnya mohon dipersiapkan. Jadi kelompok selanjutnya ini abnormalitas dan gender dan seks. Videonya juga sudah saya share ya di grup video materi serta PDF-nya ya. Silahkan dibaca-baca dulu semuanya. Tidak hanya yang memberikan presentasi, jadi seluruh kelas teman-teman juga sebaiknya menyimak materi dari saya. Oke, silahkan lanjut. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Mungkin nggak Pak, budaya India yang ada yang budaya mereka mandi air ludah itu ya? Mungkin kayak itu salah satu faktor pengaruh penyebaran terjadinya tsunami di India, tsunami COVID di India itu, Pak. Iya, itu kan makanya harus dijawab oleh kelompok ini kan, Katarina da Silva ini kan. Oh iya, Pak. Jadi, ya itu betul, tapi maksudnya dia perlu menjelaskannya dengan lebih gablang lagi ya. Salah satu memang penyebab orang India itu bisa kena tsunami COVID ya karena memang mereka lebih percaya dukun daripada dokter. Tuh. Mereka lebih percaya dukun daripada dokter, bahkan mereka ritual-ritualnya itu ya mengerikan ya. Yang saya pernah lihat salah satu ritual kasta dalit namanya Made Snana kan, mereka mandi air ludah orang-orang yang ada di kasta di atasnya. Itu ke COVID itu senang banget, mukbang itu nama COVID-nya itu ya. Karena mandi. Nah, makanya orang-orang kenapa kok bisa tsunami COVID ya karena budayanya memang mengajarkan ke arah situ dan mereka tidak bisa lepas dari budayanya gitu. Ya itu harusnya dijawab oleh kelompok jangan saya. Kan saya yang nanya. Pak. Berarti budaya itu masih Pak di sana, masih aktif di India itu, Pak ya? Masih Ya, diterapkan sama orang-orang sana. Ya, betul. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada ini ya, kelompoknya Katarina ya. Silahkan menjawab, kalau misalkan memang dikiranya sudah selesai ya ditutup aja perkuliahannya, nggak apa-apa. Jadi nanti ke Anda yang membuka dan Anda juga nanti yang menutup. Seperti itu. Paham, Katarina? Paham, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya ini saya serahkan kepada Katarina, kelompoknya Katarina.
Baik, saya ingin menjawab lanjutan dari jawaban saya tadi. Mengapa terjadi lonjakan infeksi virus di India itu karena lambatnya vaksin masuk di daerah India. Terus pemerintah India masih memperbolehkan acara-acara keagamaan. Contohnya saja acara ritual umat Hindu untuk menghadiri umat Mela. Itu adalah acara keagamaan besar di India. Itu mempengaruhi karena banyak masyarakat India yang belum mendapatkan vaksin, sehingga virus tersebut bisa menyebar dengan mudah di India. Apakah bisa diterima, Pak? Saya mau coba jawab pertanyaan dari Amadeus Geraldo. Apakah budaya mudik dan silaturahmi di masa Lebaran menjadi salah satu pengaruh meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia? Kalau menurut saya, mungkin bisa jadi karena kan kalau misalnya mudik di perjalanan kita nggak tahu ya, bisa aja kayak kita selama ini ngira kita sehat, padahal sebenarnya kita di dalam tubuh kita tuh ada virus gitu. Jadi karena kita nggak tahu, mungkin jadi kita lakukan kontak dengan orang lain, bisa jadi kayak menular lagi gitu. Terus mengapa orang Indonesia dianggap rebel kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah? Menurut saya mungkin karena kayak salah satu yang berita yang sekarang itu kan India kan banyak ya pemerintah itu kayak ngebolehin orang-orang India masuk ke Indonesia, padahal kan kita tahu di India itu lagi terjadi COVID-19. Jadi mungkin kayak masyarakat mikir kenapa orang India boleh masuk ke Indonesia sedangkan masyarakat sendiri nggak boleh pergi mudik gitu.
Ya, aku habis diterima. Ya, yang lain boleh menanggapi ya. Cek. Saya sebenarnya mau menanggapi yang pertanyaan Bapak sih yang India ya, tentang India. Saya juga sedikit saja sih sebenarnya mengikuti beritanya dan memang menarik gitu. Pertama saya mengingat dari kata pendapat dari kalau nggak salah Menteri Kesehatan kita baru-baru ini mengatakan bahwa waktu kasus itu ya, waktu lagi booming kasus itu di Twitter dan di mana di YouTube gitu kan, di berita banyak gitu. Nah, beliau berpendapat bahwa Indonesia ini juga memiliki potensi yang sama dalam tsunami COVID ini, karena kesamaan kita dan India adalah kita sama-sama banyak kegiatan yang bersifat komunal. Komunal artinya berkerumun, berkumpul, entah itu kegiatan agama, kegiatan ya adat gitu, contohnya ya mudik lebaran gitu kan, dan juga bahkan kegiatan-kegiatan sehari-hari aja banyak yang bersifat komunal, ke pasar, nanti ke pasar bukan cuma beli, ngobrol gitu kan dengan mungkin ada orang yang kita kenal gitu. Nah, dari sini ini kan menunjukkan bahwa memang satu budaya kita ini kan karena kita budaya yang kolektif ya, bukan budaya individualis. Nah, itu juga mungkin bisa berpengaruh, tapi saya masih kurang berani untuk menyentuh itu. Cuman lebih yang mau saya sampaikan adalah kita ini punya kesamaan itu komunal. Nah, kemudian juga karena dari kata Pak Yogi tadi sih yang bilang bahwa India itu masih kuat dengan budayanya ya. Dan saya juga berpikir waktu saya nonton berita itu sebenarnya asalnya tuh dari Perdana Menterinya gitu kan, Perdana Menteri India saat itu yang kalau nggak salah di pidatonya saya ingat dia bilang bahwa kita ini sudah merdeka, kita ini harus melawan dan kita harus merdeka, kita sudah merdeka dari COVID dan dari PSBB. Kita nggak tahu, sebenarnya mereka di sana lockdown gitu, kita harus melawan lockdown itu, kita nggak bisa ini. Nah, ini aja datangnya dari pemimpin yang anti COVID, yang anti lockdown kan. Dan India sendiri budayanya adalah mereka lebih percaya kata-kata pemimpin mereka yang dibumbui dengan ya hal-hal seperti agama, begitu kan, kepercayaan, dibandingkan dengan kata-kata yang dibandingkan dengan fakta, dengan harusnya diteliti lebih jauh begitu kan, ketika orang berkumpul ini apakah berpotensi COVID atau tidak gitu. Dan juga mungkin pendapat menteri itu datang ketika mereka sudah merasa kayaknya sudah mulai reda nih angka COVID-nya gitu kan. Nah, sebenarnya kan yang perlu kita teliti, yang perlu kita agak kritisin adalah angka COVID itu ketika sudah mulai tenang, sudah tidak terlalu banyak spike-nya gitu kan, kenaikan angka COVID-nya sudah nggak terlalu banyak, ya mungkin saja saat itu tubuh sebagian besar masyarakat India saat itu sudah membangun kekebalan tubuh yang untuk jenis varian COVID saat itu. Tidak diprediksi kan, jika nanti ada varian baru yang masuk, apalagi saat itu mereka kemudian berkumpul begitu kan, melakukan tradisi budaya mereka yang tadi kita kembali lagi dengan kata komunal gitu kan. Nah, itu sudah jadi apa ya bencana baru gitu yang membentuk akhirnya tsunami COVID di India. Gitu sih. Jadi yang pertama karena karena banyak kegiatan yang bersifat komunal. Yang kedua karena ya lebih percaya dengan kata-kata pemimpin yang tanda kutip mungkin lebih lebih agamawi gitu ya, lebih ya menyentuh masyarakat juga kan dengan hal-hal seperti itu dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya tentang COVID, tentang bagaimana penyebarannya. Ya, itu sih pendapat saya tentang India dan tsunami COVID.
Jika ada teman-teman yang ingin mau menambahkan atau membantu menjawab, bisa dipersilakan. Tes, saya boleh nambahin yang pertanyaan Arina Anavika yang bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa meningkatkan mengenai kesehatan mental dan berikan contohnya. Kalau masyarakat Indonesia menurut saya itu kan kalau ada sesuatu yang ramai itu kan banyak yang ikuti budaya apa tuh namanya ya, yang ikut-ikutan gitu kan. Untuk meningkatkan kesehatan mental itu kita bisa bikin konten-konten di plat yang lagi rame kayak TikTok atau snack video itu tentang kesehatan mental. Itu salah satunya karena yang nonton banyak, jadi kan ruang lingkupnya untuk mengedukasinya lebih luas. Gitu aja sih, makasih. Ini saya mau nambahin juga yang punya Pak Yoga, karena nggak ada yang jawab kan. Itu yang nomor 2, penelitian soal studi Alameda County. Ini saya jelaskan singkat aja ya. Ini penelitiannya soal apa? Penelitiannya soal gaya hidup, tepatnya. Mungkin salah ya, karena banyak juga penelitiannya. Cuman yang saya baca tadi, yang mungkin mirip-mirip sama apa yang dipresentasikan itu soal gaya hidup. Terus menjelaskan fenomena apa. Jadi kehidupan sosial itu berpengaruh juga, di mana ada 7 hal yang sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang untuk menjadi hidup lebih sehat. Ini saya sambil baca sih sebenarnya, cuma lihat. Jadi ada 7 gaya hidup yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, yaitu pertama, minuman keras. Kalau mereka kan di situ mereka melakukan penelitian selama 20 tahun nih. Jadi ada 7.000 orang, lebih 7.000 orang mendaftar dalam satu kota ya, 7.000 orang mendaftar untuk di follow up kehidupannya selama 20 tahun nih. Dari tahun 1965 sampai 1985. Nah, mereka dilihat nih gaya hidupnya mereka, berapa banyak mereka minum, habis itu seberapa sering mereka merokok, apakah berat badan mereka sesuai dengan berat badan ideal, gimana jam tidur mereka, habis itu apakah mereka berolahraga atau enggak, terus apakah mereka sering nyemil, sama enggak pernah sarapan apa enggak. Nah, jadi dari hasilnya bahwa orang yang minum alkohol dalam sekali duduk cukup nggak sampai lebih daripada 5 gelas, itu lebih sehat dibandingkan orang yang lebih daripada 5 gelas. Habis itu kebiasaan merokok juga, orang yang merokok kesehatannya pasti kelihatan lebih buruk dibandingkan orang yang tidak merokok. Habis itu orang yang berat badannya lebih besar dibandingkan standar tubuh ideal, itu kurang sehat dalam melakukan aktivitas segala macam. Habis itu kebiasaan tidur, orang yang tidurnya kurang dari 7 sampai 8 jam kelihatan dalam kehidupannya, entah dalam kesehatannya maupun fisikalnya maupun mentalnya kurang sehat. Habis itu jarang berolahraga juga, terus sering nyemil juga yang bakal mempengaruhi sama berat badan. Habis itu tidak sarapan. Itu sih yang dari penelitiannya dilihat bahwa gaya hidup seperti itu, yang di luar dari itu ya, yang nggak sarapan segala macam tadi, menjelaskan bahwa mereka memiliki kebiasaan atau ya kebiasaan hidup buruk lah. Itu yang saya baca sih. Baik, terima kasih, Bang. Pertanyaannya tinggal satu lagi yang belum terjawab. Tapi kami akhiri saja presentasi hari ini. Jika ada kesalahan kami yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Ini langsung keluar aja nggak apa-apa, Kak? Oke, jika tidak ada pertanyaan boleh ditutup aja, nggak apa-apa. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu menjawab. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kurang jawaban dari kelompok kami. Dengan ini saya menutup presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita